Cuy, kali ini saya akan membahas alur cerita dari Three Idiot. Untuk para fans Amir Khan wajib nonton. Oke, tanpa panjang certitinyi lingsing ijik yiti milih. Diawali adegan dengan seorang pria yang sedang dalam pesawat. Dia bernama Farhan. Saat itu Farhan mendapat kabar kalau teman lamanya meminta bertemu dan konyolnya dia ini pura-pura sakit lalu pingsan di dalam pesawat agar pesawatnya balik lagi cuy, karena keadaan darurat. Dan setelah berada di bandara, dia langsung sadar dan bergegas lari keluar dari bandara. Farhan langsung menuju tempat di mana teman lamanya itu berada. Farhan pun menelpon Raju, temannya juga. Dia memberitahu kalau ada teman mereka yang bernama Rancho yang ingin bertemu. Si Raju pun terkejut mendengar kabar bahagia ini karena Rancho teman baik mereka. Dan sudah lama mereka ini tidak bertemu. Si Rancho menghilang. Mereka bertiga adalah Three Idiot yang ada di dalam judul film ini cuy. Bahkan saking senengnya si Raju pergi tanpa menggunakan celana cuy. Mereka berdua di sini bergegas ingin cepat-cepat bertemu Rancho. Tapi pada saat sampai di tempat yang dijanjikan, si Rancho tidak ada. Di sana hanya ada si Catur, musuh dari Three Idiot. Farhan dan Raju bertanya di mana Rancho. Ternyata si Catur di sini hanya ingin menunjukkan kalau dirinya sekarang sudah sukses. Dia sudah punya istri yang kaya raya dan memiliki mobil sport yang larinya sangat kencang. Begitu ungkap si Catur. Ternyata 10 tahun yang lalu Catur menantang Three Idiot. Siapa yang paling sukses dalam jangka waktu 10 tahun? Farhan dan Raju tidak menghiraukan masalah itu. Mereka bertanya lagi di mana Rancho, teman baiknya. Dan ternyata Catur tahu di mana keberadaan si Rancho. Mereka pun pergi untuk mencari Rancho karena si Catur juga ingin membuktikan kalau dia sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Dalam perjalanan, si Farhan mengingat masa lalunya saat pertama kali bertemu Rancho di Universitas Tinggi Engineering atau Teknik Mesin. Saat itu Farhan datang dan satu kamar dengan Raju. Di sini karakter Raju ini sangat penakut. Bahkan dia memakai banyak sekali jimat di tubuhnya. Mereka sama-sama baru masuk kuliah dan saat itu pun masih dalam suasana ospek. Mereka dikerjain para senior untuk menunjukkan celana dalamnya sebagai penghormatan. Dan saat itu Rancho pun datang. Dia sedikit terlambat. Rancho pun langsung diminta untuk melepas celananya dan menunjukkan celana dalamnya. Tapi si Rancho ini malah nyelonong aja masuk ke dalam kamar. Dia nggak mau ngelepas celananya. Rancho masuk ke kamar milik Farhan dan Raju. Senior sangat marah tentunya. Dia akan mengunci pintu kamar itu jika Rancho tidak mau keluar. Dan di sini si Rancho membuat alat pengantar listrik dalam jangka waktu yang sangat cepat. Pada saat senior itu ngencingin pintu kamar Rancho, dia pun terkena setrum tegangan yang tinggi sampai dia kesakitan sekali cuy. Nah, kalau yang ini, pria sangat ini bernama Virus. Dia dosen yang sangat galak di kampus dan juga keahliannya sangat luar biasa. Dia mampu menulis menggunakan kedua tangannya secara bersamaan. Namun dia ini tidak bisa menerima pendapat atau karya milik orang lain. Hanya dialah yang paling benar. Saat pertama kali berkenalan, Rancho mengajukan pertanyaan pada Pak Virus ini. Tetapi untuk pertama kalinya Pak Virus tidak bisa menjawab pertanyaan dari muridnya. Rancho pun menjadi pusat perhatian para siswa. Di hari pertama masuk kelas, Pak dosen bertanya pada murid-muridnya, apa itu mesin? Pak dosen meminta Rancho untuk menjawab. Di sini Rancho menjawab dengan bahasa yang sangat ringan dan mudah dicerna, namun artinya sama. Rancho berkata mesin itu adalah alat untuk memudahkan manusia. Tapi di sini Pak dosen meminta Rancho menjelaskan definisi dari sebuah mesin. Dan Rancho pun kekeh kalau mesin itu adalah alat untuk memudahkan manusia. Contohnya, jika kepanasan tinggal nyalain kipas. Jika ingin menghitung pakailah kalkulator. Dan itulah mesin. Begitu ungkap si Rancho. Lalu saat itu ada siswa lain yang menjawab definisi mesin dengan sangat detail, sama persis yang dituliskan dalam buku Pak dosen. Pria inilah yang bernama Catur, orang yang sangat pintar untuk menghafalkan sebuah buku, tapi dia tidak memahami isi buku tersebut. Saat itu Pak dosen kesal pada Rancho dan meminta Rancho untuk keluar sambil berkata kalau Rancho adalah idiot. Dan saat itu pun Rancho langsung menjelaskan apa itu mesin sesuai yang ada di buku, bahkan lebih jelas dan lebih panjang banget. Sampai-sampai Pak dosen nggak tahu apa yang dikatakan Rancho. Di sini pesan yang disampaikan Rancho, kita tidak bisa hanya menghafalkan sebuah materi dari dalam buku, tapi harus dipahami juga dengan isi materi itu cuy. Di sisi lain terlihat seorang mahasiswa yang ingin menunjukkan hasil karyanya kepada Pak Virus. Tetapi Pak Virus tidak menanggapinya, bahkan Pak Virus melecehkan karyanya itu. Pria ini bernama Joy. Joy terus saja memaksa Pak Virus untuk melihat dulu hasil karyanya itu. Sebuah drone dilengkapi dengan kamera. Namun dengan sombongnya Pak Virus ini mengatakan kalau barang itu sangat tidak berguna.
Bahkan Pak Virus menelpon orang tuanya si Joy dan mengatakan kalau Joy tidak ada kemajuan, dia tidak akan lulus di tahun ini. Mendengar itu semua, Joy sangat sakit hati pada Pak Virus. Dia kecewa, bahkan drone yang ia buat dibuang di tong sampah. Ranco melihat kejadian itu, dia mengambil drone-nya. Ranco berpikir kalau Pak Virus sangatlah sombong, padahal karya Joy ini terbilang kreatif. Ranco pun berniat akan menyempurnakan drone ini. Tapi saat itu, Raju berkata kalau mereka akan menghadapi ulangan, tidak ada waktu untuk menyempurnakan drone itu. Ranco pun berkata lagi kepada Raju, "Kau ini terlalu ketakutan dengan materi yang dipelajari, sampai-sampai si Raju ini memakai banyak jimat agar bisa lulus dari universitas ini." Ranco mengatakan kau harus berkata all is well, all is well, sambil memegang dada dan membuat diri menjadi lebih berani. Begitu ungkap si Ranco. Dan sejak hari itulah Farhan, Ranco, dan juga Raju menjadi sahabat baik. Lalu berhari-hari Ranco memperbaiki hasil karya Joy. Dia ingin membuktikan kalau drone ini bisa membanggakan universitas ini. Dan setelah Ranco berhasil menyempurnakan drone itu, Ranco pun menerbangkan drone itu di sekitar universitas, dilengkapi sebuah kamera pengintai. Dia menerbangkan ke atas jendela Catur. Saat itu Catur sedang ganti baju. Lalu Ranco pun terus saja menerbangkan drone itu setinggi mungkin dan ingin memberi kejutan kepada Joy. Tapi saat kamera drone itu mengarah ke kamar Joy, terlihat Joy yang tergantung dalam kamarnya. Ternyata si Joy bunuh diri cuy. Polisi dan keluarga sudah menyelidiki kasus ini dan ternyata kasus ini adalah bunuh diri. Namun Ranco berkata lain. Ranco mengatakan kalau kematian Joy ini bukan karena bunuh diri, tetapi dia dibunuh oleh Pak Virus. Iya, Joy merasa sakit hati dan tertekan berat di kepalanya. Secara tidak langsung, semua ini karena Pak Virus yang tidak menghargai karya milik si Joy. Pak Virus ini selalu keras kepala untuk muridnya, karena muridnya harus mengikuti apa yang dia katakan dan harus sesuai dengan yang ada di dalam buku, sehingga Joy merasa tertekan dan melakukan bunuh diri. Tak terima dengan perkataan Ranco, Pak Virus pun sangat marah saat itu, karena saat itu juga Ranco memberitahu Pak Virus cara mengajar yang benar. Ranco pun ditarik ke kelas dan disuruh untuk gantian, dia yang menjadi dosen, Pak Virus sebagai muridnya. Lalu saat itu Ranco menuliskan sebuah kata dan meminta para siswa dan Pak Virus untuk mengartikannya. Semua orang sibuk mencari arti kata yang ditulis Ranco itu di dalam buku. Dan sampai waktu yang diberikan habis, soal yang diberikan Ranco kepada semua orang pun tidak terjawab. Tentu, itu semua karena arti kata yang Ranco tulis adalah nama sahabatnya, yaitu Farhan dan Raju. Karena hal ini, Ranco pun langsung kabur, melihat Pak Virus yang sangat marah saat itu. Ranco memberi contoh kalau setiap soal tidak semua ada jawabannya di dalam buku jika kita tidak memahami isi buku tersebut. Akibat ulah perbuatan si Ranco ini kepada Pak Virus, orang tua Farhan dan Raju mendapat surat teguran dari Pak Virus, meminta agar anak mereka ini tidak berteman lagi dengan si Ranco karena Ranco dianggap membawa pengaruh buruk. Jika Farhan dan juga Raju masih berteman dengan Ranco, Pak Virus memastikan kalau Farhan dan Raju tidak akan lulus dari universitas ini. Tapi Pak Virus tidak berani mengirim surat peringatan pada ayah Ranco, karena ayah Ranco katanya sih seorang pejabat negeri yang tersohor. Dan saat itu pun Ranco dimarahin sama ayahnya si Farhan, tapi si Ranco tidak takut sama sekali. Ranco melihat-lihat di rumah Farhan ada foto atau potret yang sangat bagus. Farhan terobsesi dan hobi memotret cuy. Ranco pun malah memberi saran pada ayah Farhan, kenapa Farhan tidak disekolahkan fotografer. Ternyata ayah si Farhan ini menuntut Farhan untuk menjadi insinyur. Tidak bisa menjadi yang lain, harus menjadi insinyur. Begitu ungkap ayah si Farhan. Setelah dari rumah Farhan, mereka pun menuju ke rumah Raju. Kondisi ekonomi Raju sangat memprihatinkan. Ayahnya stroke, ibunya sakit-sakitan, dan kakak perempuannya sudah berusia cukup, tapi dia tidak bisa menikah karena tidak ada biaya. Jadi bisa dikatakan Raju adalah harapan terbesar keluarga ini. Dan keesokan harinya mereka bertiga ini pergi ke acara pertunangan. Mereka tidak diundang, mereka datang untuk makan gratis. Ranco melihat wanita itu sedang dimarahin sama tunangannya karena dia menggunakan jam tangan kuno. Sedangkan pria itu adalah orang kaya raya dan merasa gengsi saat itu ya dengan jam tangan yang digunakan pasangannya itu. Ranco pun langsung menghampiri wanita itu. Dia bernama Pia. Di sini Ranco memberi saran Pia untuk memutuskan hubungannya dengan pria brengsek itu. Tentu Pia kaget mendengarnya. Ranco mengatakan kalau Pia sampai jadi tunangan dan menikah dengannya, hidup Pia akan hancur berantakan. Pia akan menjadi daftar harga, bukan menjadi pasangan sejatinya. Tentu Pia nggak mau mendengarkan perkataan atau saran dari Ranco. Tapi saat itu Ranco membuktikan apa yang dia katakan. Ranco menumpahkan saus di sepatu milik pria itu.
Sontak pria itu sangat marah sekali. Dia berteriak mengatakan, "Kurang ajar, Saus mengotori sepatu $300-ku." Nah, saat itu pun Rancho berkata pada Pia, "Saran ini gratis, mau diterima atau abaikan, pikirkanlah." Begitu ungkap si Rancho. Dan ternyata Pia adalah anak dari Pak Virus, cuy. Pia pun bertanya kepada ayahnya atau kepada Pak Virus, siapa tiga pria itu? Dan tentu di sini Pak Virus pun sangat kesal melihat ada Three Idiot di acara pertunangan anaknya ini. Saat itu Pia menghampiri Rancho dan mengatakan kalau Pia menerima saran dari Rancho, tapi Pia meminta untuk Rancho membuktikan omongannya kepada ayahnya Pia. Dengan pedenya ini, si Rancho pun akan meyakinkan orang tua Pia kalau pria tunangan Pia adalah pria brengsek. Tapi saat Rancho tahu kalau ayah Pia itu Pak Virus, mereka sangat terkejut. Tidak menyangka Pia anak dari Pak Virus. Mereka sangat ketakutan. Lalu Pia pun di sini memberi saran kepada Rancho, sebaiknya kamu lari dari sini demi keselamatan. Itu saran gratis, mau dipakai atau tidak terserah. Begitu ungkap si Pia. Hari demi hari pun mereka lalui, dan mereka pun di sini selalu mendapatkan masalah dengan Pak Virus, baik di kampus maupun di luar kampus. Raju memutuskan tidak mau lagi berteman dengan Rancho, dikarenakan Pak Virus tidak akan meluluskan Raju jika Raju masih berteman dengan Rancho. Raju pun pindah kamar dan bergabung dengan Catur, yang dikenal anak paling pintar dan juga murid kesayangan para dosen, karena dia menghafal semua isi buku. Raju malah mendapat masalah besar saat satu kamar dengan Catur. Raju tidak bisa belajar dengan fokus dikarenakan Catur ini si raja kentut. Dia sering kentut tanpa suara, namun aroma semerbaknya bisa bikin muntah. Dan ternyata Catur ini bermain curang. Dia menyebarkan majalah dewasa ke setiap kamar teman-temannya agar semua temannya tidak belajar. Dan saat ulangan hanya Catur yang belajar sehingga dia bisa mendapat nilai tertinggi. Rancho yang melihat hal ini, dia berniat untuk kembali ngerjain si Catur sebagai pelajaran. Kebetulan akan ada acara semacam pentas seni. Saat itu Catur akan menampilkan pertunjukan puisi untuk Pak Virus. Nah, dikarenakan Catur ini tidak mengerti bahasa India, jadi naskahnya dibuat oleh orang lain. Kalau masalah menghafalkan isi puisi, Catur kan jagonya dalam menghafal. Rancho pun mengedit naskah yang akan Catur hafalkan dan dipentaskan. Rancho berniat untuk memberi Catur pelajaran. Langsung ke acara pentas seninya, cuy. Saat itu Catur pentas di hadapan para siswa, Pak Direktur, dan Pak Virus. Catur pun memulai puisinya, namun puisinya sangat mengejutkan. Catur mengatakan kalau Pak Virus adalah guru cabul. Tentu semua siswa tertawa, apalagi saat Catur menjelaskan kalau Pak Virus mengajarkan pelajaran payudara karena Pak Virus ini guru cabul. Tentu di sini Pak Virus sangat malu pada Pak Direktur ya. Dan Pak Direktur pun sangat kecewa kepada Pak Virus karena muridnya sangat vulgar. Catur membawakan puisi sesuai yang ada di dalam naskah yang sudah diedit oleh Rancho, cuy. Intinya di sini Rancho dan Farhan ingin menjelaskan kepada Raju, itulah yang akan terjadi jika kau menghafalkan tanpa kau memahami. Tetapi nampaknya Raju belum mengerti apa yang Farhan dan Rancho ingin beritahu. Dan singkat cerita, si Catur sangat marah pada Rancho dan Farhan atas apa yang mereka lakukan. Sedangkan si Rancho dan Farhan sedang berpesta. Mereka sangat puas melihat Catur dan Pak Virus yang sangat malu di hadapan banyak orang. Rancho pun menjelaskan pada Catur kalau apa yang Catur lakukan selama ini salah. Catur tidak cukup untuk menghafalkan semua materi pelajaran tanpa memahaminya atau mengerti isi buku itu. Namun Catur tetap tidak terima karena menurutnya ini cara Catur untuk belajar. Dan dia yakin dengan cara ini Catur akan lebih sukses di masa depannya. Bahkan Catur menantang Three Idiot ini dalam waktu 10 tahun mendatang. Siapakah yang akan paling sukses? Catur menulis tanggal dimulainya tantangan ini pada 5 September. Dan setelah hari itu sampai, Catur ternyata sudah sukses, sementara Rancho malah menghilang. Jadi mereka berniat akan mencari Rancho, cuy. Catur ini ingin membuktikan kalau dia paling sukses, sementara Farhan dan Raju mencari Rancho bukan karena hal itu. Mereka kangen pada Rancho karena dia sangat berjasa dalam hidup mereka. Baiklah cuy, sebenarnya film ini belum berakhir, tapi saya buat jadi 2 part. Video ini part 1 dan untuk lanjutannya akan saya upload lagi. Jika kalian menyukai spoiler ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke cuy.